Dua sepeda motor PJR di Telantas Polda Sumut terlibat kecelakaan dan menabrak seorang nenek yang tengah menyeberang. Korban mengalami luka di kepala dan kaki. Pasca cedera usai gelaran Piala Presiden, striker Timnas Indonesia Ole Romeni menjalani operasi kaki. Di unggahan akun Instagramnya, Ole bilang operasi berjalan lancar. Lagi, pendaki warga negara asing asal Belanda terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Korban evakuasi dengan helikopter. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kasus diplomat muda tewas terlakban masih berjalan dan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bakal hadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Lantas apakah Jokowi merapat ke PSI? Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda malam hari ini? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda dengan beragam informasi bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi yang tadi kami sampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi lainnya. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Dua sepeda motor PJR di Telantas Polda Sumut terlibat insiden kecelakaan yang menyebabkan seorang nenek harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan. Inilah polisi ugal-ugalan ini nabrak nenek, seorang nenek. Pemirsa, inilah dia. Kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor PJR di Telantas Polda Sumut yang terjatuh di Jalan Sisingamangaraja Medan ini menyita perhatian warga yang ada di sekitar lokasi. Saat itu seorang nenek hendak menyeberang menuju rumah sakit. Namun di saat yang bersamaan, dua polisi yang mengendarai sepeda motor PJR di Telantas Polda Sumut melintas, sehingga insiden serempetan pun tak terelakkan. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan kaki dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas. Itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Tahu ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu, pas secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu di belakang. Jadi tidak menabrak. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Solok, Sumatera Barat terbalik diduga akibat hilang kendali. 5 petugas damkar mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mobil pemadam Dinas Kebakaran Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat mengalami kecelakaan saat hendak menuju lokasi kebakaran di daerah Supayang pada Rabu sore. Mobil hilang kendali di tikungan Talago Sukarami di jalur lintas Padang Solok. Akibat kecelakaan ini, 5 petugas damkar mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan pengobatan medis. Tiba di tikungan Oto Gadang Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang. Setiba di tikungan, kendaraan oleng slip dan terguling. 100 lebih petugas kebersihan menumpahkan sampah di pintu masuk kantor Wali Kota Sorong karena kecewa diberhentikan secara sepihak.
Ratusan petugas kebersihan memberi aba-aba pada sopir truk sampah untuk menumpahkan sampah ke depan pintu masuk kantor Wali Kota Sorong. Para petugas kebersihan yang di PHK menuntut pemerintah kota menghentikan sementara aktivitas perusahaan baru pengelola kebersihan. Wali Kota Sorong akan segera memanggil perusahaan pengelola sampah yang baru untuk membahas kemungkinan merekrut kembali 121 petugas lama yang di PHK. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? Berapa banyak? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Oke. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil. Nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi. Dan intinya harus dipekerjakan kembali. Berita selanjutnya, saudara, selebgram Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan. Lisa memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana selesai diperiksa dan memberikan sejumlah bukti ke penyidik. Usai memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi yang sempat tertunda terkait dugaan kasus penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oh, nggak capek, dihadapi aja, kooperatif aja, biar cepet selesai. Aku nggak kenal dia lah, suruh mandi dulu kan, aku bilang suruh mandi dulu. Kalau dia bisa membuktikan itu semua, gimana Lisa mungkin tanggapannya? Nggak mungkin bisa. Saudara, seorang WNA kembali mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini, perempuan asal Belanda terjatuh saat mendaki hingga akhirnya dievakuasi dengan helikopter dalam keadaan selamat. Inilah momen ketika helikopter tim SAR mengevakuasi pendaki asing yang terjatuh. Warga negara Belanda ini dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan menuju Danau Segare Anak dan mengalami cedera pada bagian leher. Lokasi dan kondisi medan yang sulit membuat tim SAR gabungan untuk mengupayakan evakuasi lewat jalur udara. WNA Belanda tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit di Bali untuk perawatan. Dan kondisi sampai dengan saat ini masih sehat dan ada luka-luka di kepala dan sudah langsung ditangani didampingi oleh dokter Poliklinik Nusa Penida tersebut dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit BIMC Kuta. Sarah Tamar van Hulten, warga negara asal Belanda terjatuh di jalur Pelawangan menuju Danau Segara Anak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis siang. Pendaki perempuan itu berhasil dievakuasi dengan selamat pada Kamis sore. Peristiwa ini hanya berselang sehari di lokasi yang sama saat pendaki asal Swiss Benedict Emenegger mengalami kecelakaan pada Rabu siang. Benedict mendaki Rinjani bersama 4 rekannya melalui jalur Sembalun. Saat turun itulah korban terjatuh dan diduga mengalami patah tulang pada kaki. Pendaki asal Swiss itu akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat menggunakan helikopter pada Rabu sore dan dibawa ke rumah sakit di Bali. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyebut proses evakuasi dengan helikopter dilakukan dengan cepat karena medan dan cuaca yang mendukung. Berbeda dengan kasus pendaki asal Brazil, Juliana Marins yang tewas beberapa waktu lalu. Iya, artinya memang di situ pertama cuaca memungkinkan tadi sehingga heli bisa mendarat. Kedua adalah memang ada wilayah lahan yang bisa ini dan memang ada model sapana. Ya, sapana bukan berpasir sehingga pilotnya berani untuk turun. Berbeda jauh dengan medan. Beda jauh. Ya, beda jauh. Juliana Marin sebelumnya tewas terjatuh ke jurang saat mendaki puncak Gunung Rinjani pada 21 Juni lalu. Cuaca yang tak bersahabat serta medan yang berbahaya membuat jenazah Juliana baru bisa dievakuasi pada Rabu 25 Juni. Hasil otopsi terungkap penyebab kematian Juliana karena mengalami pendarahan dan luka setelah terjatuh di kedalaman 600 meter
di Gunung Rinjani. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan 13 tersangka sindikat perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Dari hasil pemeriksaan sementara, 25 bayi diperjualbelikan tersangka untuk diadopsi secara ilegal. Dari 13 tersangka, 12 diantaranya perempuan dan 1 lainnya pria. 13 tersangka memiliki peran masing-masing, mulai dari perekrut hingga pembuat dokumen palsu. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen ilegal seperti 26 fotokopi akta kelahiran, 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 5 bundel paspor, 9 ponsel, dan 4 bundel rekening koran. Saat ini, polisi telah memeriksa 13 saksi dan masih memburu 3 DPO yang merupakan bagian dari sindikat tersebut. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P, kemudian saudari NY dan saudari YT. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penyelidikan kasus kematian diplomat Kemenlu masih berjalan. Kapolri bilang saat ini Polri tengah menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolri meminta publik menunggu proses penyelidikan kasus kematian diplomat Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya beberapa waktu lalu. Jenderal Listio Sigit bilang polisi harus melakukan proses penyelidikan yang cermat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Polisi mengklaim tengah menyelidiki kasus kematian Arya Daru menggunakan metode investigasi berbasis ilmiah. Yang jelas pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan istana mendorong agar kasus kematian diplomat Kemlu segera terungkap. Juri bilang publik tak bisa memaksa polisi agar mengungkap hasil penyelidikan dengan cepat karena perlu kecermatan menjadi dalam proses penyelidikan. Istana meyakini Polri akan mengusut tuntas kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru yang tewas tak wajar beberapa waktu lalu. Ada dorongan dan pihak kepolisian pasti akan kerja keras lah untuk mengungkap. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa bahwa hasilnya harus cepat karena kecermatan di dalam menyelidiki dan memutuskan dari hasil penyelidikan ini kan juga butuh waktu. Jadi kita serahkan, percayakan kepada kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kasus diplomat muda tewas terlakban masih berjalan dan menunggu hasil pemeriksaan forensik termasuk hasil otopsi korban. Pembahasannya kami hadirkan sesaat lagi. Ibarat teka-teki yang belum terjawab, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menuai banyak tanya. Satu persatu saksi telah diperiksa, termasuk istri dan penjaga indekos yang dihuni korban. Dalam rangkaian penyelidikan, beredar pula rekaman CCTV yang menunjukkan korban sempat terlihat membuang sampah jelang tengah malam di tanggal 7 Juli 2025. CCTV juga merekam saat penjaga indekos mondar-mandir di depan area kamar korban setelah istri korban menghubungi untuk mengecek suaminya. Hingga akhirnya sang diplomat muda ditemukan dalam kondisi tewas terlakban di kamarnya 8 Juli 2025. Kini,
Hasil pemeriksaan forensik menjadi salah satu yang dinanti, dengan harapan bisa memberi titik terang kasus ini. Pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus menjelaskan hasil ini secara saintifik. Pada posisi kita ingin lebih cermat. Yang kedua juga kita ingin menunggu seluruh hasil tuntas. Atas segala proses hukum yang tengah berjalan, pihak keluarga pun berharap penyebab kematian Daru bisa segera terungkap dengan sejelas-jelasnya. Tim Liputan Kompas TV. Hasil otopsi diplomat muda Arya Daru kini ditunggu publik. Harapannya ada petunjuk baru untuk bisa mengungkap kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Untuk membahasnya, saudara, kita akan berbincang dengan dokter forensik dan mediko legal RSUD Tarakan, Dr. Boge Priyo Nugroho. Selamat malam, Dr. Boge. Selamat malam, Mas. Baik, Dok, ini sudah sepekan lebih sebetulnya tenggat waktunya. Namun biasanya berapa lama sih proses otopsi dilakukan oleh dokter forensik sampai nanti keluar hasilnya, Dok? Iya, itu memang tergantung dari kesulitan dan ketelitiannya. Jadi memang kita melakukan otopsi itu untuk mencari sebab mati. Dan tidak serta-merta langsung mendapat hasil. Kita pasti juga akan menentukan untuk adanya pemeriksaan penunjang yang laboratorium yang mendukung adanya temuan secara organ. Kemudian kita juga beberapa sampel kita periksakan seperti urin darah dan beberapa organ ke laboratorium untuk menjadikan satu sehingga mendapat kesimpulan sebab matinya. Dan itu memang prosesnya tidak bisa cepat ya, itu perlu proses, perlu ketelitian, kecermatan dalam mengambil hasil kesimpulan sebab matinya. Tapi kalau misalkan hasil otopsi dari dokter forensik dari rumah sakit sudah keluar dan tadi dilaporkan ke polisi, itu biasanya akan lebih cepat diumumkan atau bagaimana? Karena kami dapat info tanggal 15 Selasa kemarin katanya sudah keluar sebetulnya hasilnya dan diserahkan ke lapor. Iya. Sebetulnya nanti mungkin ada beberapa yang perlu ya seperti perlu pengumpulan data lagi ya. Mungkin tadi lapor akan memiliki beberapa sampel-sampel ya untuk pemeriksaan lainnya, sehingga untuk hasil pemeriksaan dari forensik sendiri walaupun mungkin kata Masnya tadi terinfo tanggal 15 sudah selesai, tapi ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh lapor yang lebih teliti dan cermat untuk menyatukan antara hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan laboratorium tadi lapor, sehingga mendapat suatu kesimpulan sebab pastinya seperti apa, dan nanti akan pihak polisi yang akan memberitahukan mungkin ke publik. Oke, tapi ini kalau misalkan sepengamatan Anda, Dok, kan sudah banyak berita-berita informasi di media soal bagaimana kondisi jenazah korban. Sulit tidak sih kalau misalkan dengan kondisi yang ditemukan saat itu tidak terlalu lama kan informasi meninggalnya sampai ditemukan, kondisi terlakban juga, sulit nggak sih sebetulnya untuk dokter forensik ini untuk mengetahui sebab kematian korban ini, Dok? Itu tadi ya, kita perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu sebab mati, sehingga kalau dibilang dikatakan sulit, ya mungkin memang termasuk sulit ya, sehingga itu tadi kita tidak bisa serta-merta seperti memeriksa langsung terus mendapatkan hasil gitu. Jadi memang perlu ketelitian dan kehati-hatian, sehingga tadi kalau kata Mas memang tanggal 15 sudah keluar, ya itu tadi itu yang berhak untuk mempublikasikan nanti dia pihak kepolisian, karena harus menyatukan semua elemen, tidak hanya hasil otopsi, sehingga menjadi satu kesimpulan sebab mati seperti apa dan kenapa gitu. Nanti pihak polisian yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ketika sudah disorot ini high profile, ditunggu publik, artinya apakah memang penanganannya khusus, Dok? Penanganan jenazah seperti ini khusus. Tadi disebutkan beberapa kali kehati-hatian, berbeda dengan kasus-kasus lain ditemukan biasanya, Dok.
Itu bagi kami pihak dari forensik itu tidak ada yang terkhusus ya. Maksud saya gini, semua pemeriksaan apapun kasusnya kita akan melakukan secara teliti dan kehati-hatian sehingga suatu kesimpulan dapat diambil secara cermat dan bisa memberikan suatu terang kasusnya dalam bentuk sebab mati kepada pihak kepolisian karena memang ini untuk kepentingan penyelidikan. Jadi hasil dari kami forensik itu akan mendukung bukti adanya satu kasus tindak kejahatan mungkin ya, kejahatan bagaimana itu terjadi terhadap tubuh manusia sehingga kita pasti memberikan yang terbaik untuk semua kasus yang akan menjadi baik pun itu high profile, sorotan maupun bukan, itu tetap kita lakukan semua secara profesional untuk memberikan suatu kesimpulan bukti adanya sebab mati. Baik, jadi sebetulnya dari dokter forensik ini juga bisa menentukan ini ada tidaknya kasus pidana pada korban, petunjuk yang jelas juga mungkin bisa terungkap dari tindakan di dokter forensik ini, dok. Ya, memang kita menyimpulkan dari apa yang ada di dalam tubuh manusia, ada suatu tindakan yang mengarah ke tindak pidana, ya baik atau bukan, itu nanti kita bisa melakukan secara teliti dan cermat sehingga itu juga bisa kita kontribusikan sebagai suatu alat bukti yang dipakai oleh pihak penyidik. Dan itu memang tidak 100% ya untuk hasil dari forensik ini langsung bulat-bulat dipakai oleh pihak kepolisian untuk sebab mati karena ini, ya. Tapi nanti pihak kepolisian akan mengolah lagi, meneliti lagi karena ada beberapa faktor ya, mesti olah TKP, bukti-bukti yang lain yang harus dikumpulkan. Jadi itu seperti pernah ada yang bilang seperti merangkai puzzle, seperti apa sih gitu. Dan salah satu hasil otopsi ini adalah salah satu hasil yang akan dipakai pihak kepolisian untuk menyimpulkan semua kenapa ini terjadi, kenapa dan bagaimana. Gitu. Kalau tanpa ada luka di fisik bagian luar korban, ini akan menjadi kesulitan tersendiri, dok, untuk bisa mengungkap penyebab kematian atau cukup dari organ dalam itu sudah bisa terlihat? Ya, banyak yang itu memang kendala bukan kendala ya, memang salah satu bukan tingkat kesulitan juga ya. Kita lihat dari luka di luar, memang kalau luka-luka yang ada di luar tubuh itu bisa bagian besar terkadang bisa mencerminkan apa yang terjadi di dalam, sebagian besar ya. Sehingga kalau tidak ditemukan luka, kita memang lebih fokus lagi untuk mencari, sebab matinya di dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Itu termasuk dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium ya. Itu sangat penting sekali otopsi dilakukan untuk mencari sebab mati seperti ini. Dok, sedikit ini dibahas nggak sih di lingkungan kolega dokter forensik soal kasus Arya Daru ini? Apakah ada obrolan, ada kecurigaan juga, dok, dari dokter-dokter forensik? Sejauh yang saya tahu ini tidak. Kita secara rahasia tidak bisa memberitahu antar kolega. Oh ini kenapa, harus bagaimana? Karena di setiap dokter forensik punya kompetensi masing-masing untuk menyimpulkan suatu sebab matinya dari setiap pemeriksaan yang dilakukan. Baik itu otopsi atau periksa luar, mungkin ya kalau periksa luar tidak bisa ya menentukan sebab mati, tapi dari otopsi dapat menentukan sebab mati. Sehingga kompetensi dari masing-masing dokter yang melakukan pemeriksaan itu sudah seprofesional mungkin untuk bisa menyimpulkan sendiri, dan itu sampai sejauh ini tidak ada kita di dalam grup besar harus bagaimana tidak ya, gitu tidak mas. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya Dr. Boge Priyo Nugroho, dokter forensik dan mediko legal RSUD Tarakan di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, dok. Sama-sama. Saudara, pasca cedera usai gelaran Piala Presiden, striker Timnas Indonesia Ole Romani menjalani operasi kaki. Di unggahan akun Instagramnya, Ole bilang operasi berjalan lancar.
Pembagian grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada bulan Oktober. Indonesia harus menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Laga grup B seluruhnya akan digelar di Arab Saudi. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menyebut ini adalah grup yang sulit, namun semuanya akan dipersiapkan dengan baik. One of the powerhouse in Asian football, FIFA ranking Group B, the host Saudi Arabia. Striker timnas Indonesia Ole Romeni menjalani operasi kakinya dengan lancar pasca cedera usai gelaran Piala Presiden. Di unggahan akun Instagramnya, Ole bilang operasi berjalan dengan baik. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku sudah memiliki rencana lain jika Ole tak bisa diturunkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 4. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have another plan B, and the plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Informasi lebih lengkap soal pemulihan Ole Romeni dan persiapan pemain timnas yang abroad setelah kita dipastikan satu grup dengan Arab Saudi dan Irak, kita sudah bersama dengan WNI di Belanda, kontributor Kompas TV, Fikar Fauzisyah. Selamat malam waktu Indonesia, Fikar. Selamat sore dari Amsterdam, Belanda. Fikar, bagaimana kabar operasi Ole Romeni? Kabarnya lancar, berjalan dengan baik ya? Ya, kabarnya lancar. Jadi Ole Romeni itu ke Belanda untuk operasi cedera yang kena pas Piala Presiden, dan kabarnya dia lancar dan sekarang fokus untuk pemulihannya di Belanda saat ini. Oke. Kalau misalkan berjalan dengan lancar, masih ada beberapa bulan lagi, artinya ini pemulihan bisa lebih cepat atau bagaimana, Fikar, biasanya? Nah, itu sekarang masih juga tanda tanya. Soalnya dia baru pagi ini waktu Belanda ke meja operasi dan operasi. Jadi kalau buat saat ini masih terlalu pendek untuk kasih prediksi kapan dia pulih, gimana proses pemulihannya dan kapan dia pulih total. Tapi yang pentingnya Ole Romeni kirim kabar di sosmed diri sendiri bahwa dia tuh dalam keadaan baik setelah operasi dan lagi fokus untuk pemulihannya. Saat itu paling penting kabar dari dia. Kalau pemberitaan media di Belanda soal kondisi Ole, apakah disorot juga di sana? Seperti apa mereka memberitakan Ole ini, Fikar? Ya, di media Belanda juga disoroti juga. Ole Romeni sebagai pemain baru ya, pemain timnas baru yang cetak 4 gol di beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia, juga disoroti oleh media Belanda, dan media Belanda bilang bahwa ini adalah ujian baru untuk Patrick Kluivert untuk menghadapi laga-laga berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan juga mereka terpukul ya dengan kehilangan sosok Ole Romeni. Jadi mereka juga menarik ya gimana Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya timnas Indonesia cari solusi untuk menggantikan posisinya Ole Romeni di laga berikutnya kalau dia dinyatakan tidak fit. Tapi kalau di Belanda ada nggak sih pandit-pandit yang ini prediksinya kalau misalkan Ole nggak bisa tampil, kans terbaik untuk jadi striker pengganti Ole siapa? Ada nggak sih pandit-pandit yang memprediksi itu di Belanda? Kalau prediksi seperti itu sebenarnya kayak seperti sebelumnya. Jadi yang dirumorkan kayak seperti Mauro Zelstra yang udah dikonfirmasi oleh PSSI menjalani proses naturalisasi, dia bisa sebagai opsi di posisi striker. Tapi selain itu masih juga dari media Belanda belum ada bocoran baru atau rumor baru tentang penyerang timnas Indonesia saat ini. Oke. Ada respons nggak dari pemain kita di Belanda yang abroad
soal tanggapannya mereka, kita tahu lawan Irak dan juga Arab nih. Ya, yang pertama pemain yang aktif di luar negeri udah pada unggah di sosmed mereka sendiri tentang drawing buat bulan Oktober ini, dan mereka juga sangat menantikan pertandingan round 4. Ada juga Dean James juga kasih opini tentang undiannya di sebuah media Belanda, dan bilang ini kemungkinan bisa keberuntungan bagi timnas Indonesia karena timnas Indonesia sudah menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Irak senior di ajang kualifikasi dunia di round sebelumnya. Jadi bagi dia ini ada keberuntungan dikit dibandingkan kalau satu grup dengan Qatar atau Uni Emirat Arab. Itu opini dari Dean James. Sudah ada tanggapan dari Dean James. Nah, bagaimana kabarnya, kapan mereka akan ke Indonesia, pemain kita? Karena kan September ada uji coba juga, ada match persiapan nih. Ya, jadi saat ini masih semua pemain lagi ada di off season, pre-season. Dan mereka lagi mempersiapkan diri untuk kepentingan klubnya mereka sendiri ya. Ada juga beberapa pemain yang masih belum punya klub baru dan mereka lagi menjaga kondisi mereka dengan personal trainer di fasilitas atau di daerah mereka di mana mereka berada. Nanti kalau udah kompetisi di Eropa bergulir sekitar pertengahan Agustus, nanti mereka main di kompetisi dulu, dan awal September mereka kembali ke Indonesia untuk main laga persahabatan lawan dua negara Arab, yaitu Lebanon dan Kuwait di friendly matches di bulan September. Terima kasih Fikar Fauzisyah untuk laporannya langsung dari Amsterdam, Belanda. Terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bakal hadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Lantas, apakah Jokowi merapat ke PSI? Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, enggan berbicara banyak soal kemungkinan ayahnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bergabung sebagai Dewan Pembina PSI. Kaisang menyebut itu bukan wewenangnya. Saat ditemui di Karanganyar pada Rabu malam, Kaisang menyebut dirinya memilih menunggu hingga Kongres selesai. Ia tidak ingin berandai-andai apakah Jokowi akan didapuk sebagai Dewan Pembina pada Kongres PSI yang digelar 19 hingga 20 Juni mendatang. Kongres ini juga nantinya akan menghasilkan Ketua Umum PSI periode 2025-2030. Kabar bahwa Pak Jokowi akan menjadi Dewan Pembina itu seperti apa? Ada tanggapan? Karena kok Dewan Pembina itu secara nomenklaturnya sekarang sudah berbeda. Harus tanya ke Dewan Pendiri Partai, itu bukan wewenang saya. Tapi gimana Mas? Setuju? Apa? Secara pribadi dengan merestui Pak Jokowi mungkin menjadi Dewan Pembina. Masa saya merestui bapak saya? Ya kan ini biar berjalan dulu. Kongres kan belum selesai. Biar Kongres berjalan dulu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengatakan jika dirinya sudah mendapatkan undangan. Presiden ke-7 Joko Widodo dipastikan akan hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli mendatang. Jokowi juga dijadwalkan mengisi salah satu sesi diskusi dengan para kader PSI. Besok Pak Jokowi berencana untuk datang? Insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Freddy Damanik diperiksa polisi sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis pagi. Freddy diperiksa setelah kasus dinyatakan naik tahap penyidikan.
Freddy Damanik menyatakan tak membawa bukti apapun dalam pemeriksaannya sebagai saksi. Freddy menyebut hanya akan mengonfirmasi soal tudingan-tudingan kepada Joko Widodo yang dilakukan Roy Suryo CS. Karena sudah sampai ke tahap penyidikan, menurut Freddy seharusnya kepolisian sudah menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi. Saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di TV atau video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja sesuai mekanisme, sesuai proses, harusnya akan ditentukan tersangka. Saya yakin tidak terlalu lama lah. Selain Projo, pihak lain yang diperiksa sebagai saksi yakni Ketua Umum Relawan Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan. Andi merupakan orang yang turut melaporkan Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan tudingan ijazah palsu Jokowi. Selain Roy Suryo, Andi juga melaporkan Tifa Uzdia Tiasuma atau Dr. Tifa, Rismon Sianipa, dan Rizal Fadilah. Seorang perempuan berusia 26 tahun tercebur ke dalam sumur kamar mandi rumahnya di Cilegon, Banten. Seorang perempuan berusia 26 tahun tercebur ke dalam sumur kamar mandi rumahnya di Cilegon, Banten. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi perempuan yang tercebur ke sumur di Kebonsari Citanggil, Cilegon. Evakuasi dilakukan dengan menerjunkan seorang petugas untuk mengangkat korban dari dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Korban dievakuasi dalam kondisi selamat namun langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Tadi kita juga dibantu oleh warga sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas ya, puskesmas terdekat yaitu puskesmas Citanggil agar disediakan atau dibantu oleh ambulan. Kita ke informasi dari mancanegara, saudara. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat akibat konflik dengan Israel meletus sejak Oktober 2023. Serangan Israel sejak Rabu dini hari di dekat kamp pengungsi di kota Deir al-Balah merenggut 81 nyawa, termasuk 25 orang yang tengah mencari bantuan logistik. Selain itu, serangan Israel juga mengenai kamp pengungsi Bureij dan kamp pengungsi Al-Nusairat di Gaza Tengah. Total jumlah korban meninggal meningkat menjadi 58.573 jiwa, dengan 139.000 lebih orang terluka. Saudara, informasi tadi menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.